Dan ini Ruang Tamu RSY. Halo semuanya, teman-teman semua yang ada di sana. Selamat datang di Ruang Tamu RSY, podcast gua Yusak Hartoko dari Rumah Seni Yusak. Hari ini Rumah Seni Yusak, Ruang Tamu RSY kedatangan teman gua, seorang sound engineer andalan. Yang barang-barangnya menurut gua bukan premium lagi, tapi Pertamax Plus. Karena premium udah yang paling murah tuh sekarang kan. Jadi udah Pertamax Plus. Ntar kita bahas langsung aja nih. Rainer Ferdinand. Halo Bro Rainer. Apa kabar? Halo Mas. Baik. Terima kasih sudah mengundang. Thank you waktunya udah mau datang ke Ruang Tamu RSY walau virtual. Siap. Le, langsung aja Ray. Lu sebagai sound engineer andalan, salah satu sound engineer andalan gua sebenarnya. Yang gua percaya kalau kerjaan gua dipegang sama lu. Gua mau langsung tanya. Gua kenal lu pertama kali itu pemain bass, ya kan? Betul. Terus lu jadi apa, distributor apa ya? Preamp ya? Preamp apa waktu ya? Cukup bagus. AMT. AMT, iya. Lalu tiba-tiba lu meninggalkan bass. Gua gak pernah lihat lagi lu main bass. Nggak pernah lihat lagi lu promosin AMT. Dan jadi sound engineer yang tadi gua bilang. Barangnya Pertamax Plus. Cerita-cerita dong latar belakang lu, gimana background lu sampai akhirnya lu jadi milih jadi sound engineer sekarang, Ray. Ceritanya agak panjang, tapi coba gua cut pendek ya. Iya. Jadi waktu itu intinya gua kuliah, gua tuh dari SMP di Singapura. Oh. Gua dari SMP di Singapura. Oke. Gua kuliah di sono banking finance, tapi gua nggak mau. Tapi gue nggak mau, karena dijanjiin sama bonyok gue gini, lu kelarin kuliah banking finance 3 tahun, gue biayain lu deh ke MI. Rencananya waktu masih mau pengen jadi pemain bass. Oke. Ini gue baru tahu loh, banking finance ya? Banking finance. Lo tau nggak? Sorry nih, gue mau tahu nih. Hampir dari beberapa tamu yang gue ajak ngobrol di sini, musisi, mereka tuh bercita-cita jadi kerja di bank dulunya. Ngapain? Gue paling males pakai celana bahan, makanya gue nggak mau kerja banking finance. Lalu sebaliknya ya, disuruh kerja di bank, jadi musisi. Sorry, lanjut Ray. Iya, jadi tengah jalan itu gue kuliah ngawur banget deh, karena gue udah lulus di sono sebelum masuk kuliah, gue udah bilang nyokap gue pengen kuliah musik nih. Oke. Nggak direstuin. Singkat cerita, bokap gue bangkrut, terus itu kayak crossroad. Gue gimana antara gue terusin kuliah tapi bokap gue terseok-seok, atau gue belaga gila, gue balik ke Indo dengan ijazah Singapura yang gue waktu itu belum lulus dan nilai gue jelek gitu. Jadi gue pikir kalau gue lulus dengan nilai C semua, siapa yang mau nerima gue kerja? Kan yang ada kan, ya anak goblok banget sih, ngapain gue kasih gaji, masih banyak yang jauh lebih pintar. Gue mikirnya gitu, kalau nggak bisa jadi yang terbaik, mending gue belaga gila aja, karena ini crossroad. Balik deh gue, 17 tahun gue balik ke Indonesia. Wah itu hancur banget sih. Kayak mulai ngajar bahasa Inggris anak-anak segala macam, sampai gue bisa jadi distributor AMT, ya itu puji Tuhan juga. Wait. Lu ngajar bahasa Inggris? Gue ngajar bahasa Inggris 3 tahun. Wow. Oh gitu. Wow. Jadi gue masuk IMI tuh udah veteran, Mas. Gue tuh udah umur 24 tahun. I see. Jadi 7 tahun itu gue lontang-lantung cari kerjaan serabutan, big break-nya di AMT. Waktu gue dapet AMT, itu ada crossroad lagi. Apakah gue ambil kuliah konvensional lagi, atau duit yang gue dapet dari AMT, gue masuk ke IMI nih. Wow. Yang kita nggak tahu jalannya kayak gimana. Ya. Tapi gue inget, gue balik lagi, waktu gue mikir-mikir kayak gitu, gue inget, gue ngerjain ini karena gue mau bermusik, gue mikirnya gitu. Jadi cemplunglah gue ke IMI pada umur 24 tahun. Ya menurut gue udah telat ya, gue kayak anjir gue tua banget. Cuma untungnya ketemu ada beberapa veteran ya, kayak Banten segala macam. Gue toko juga lu, sengaja gue udah temen deh, walaupun gue paling toko kayaknya. Iya. Coba memang karena waktu kita ketemu tuh kita nggak pernah nanya umur sih ya. Kita semua tuh nggak pernah nanya umur. Ya. Santai semuanya ya. Dan anak-anak yang dari luar daerah juga ada yang umur 17 tapi kelihatannya udah kayak 28 kan, mukanya udah tua banget. Jadi itu bener. Jadi gue masih ketolong di situ. Ya.
Lalu gimana tuh bisa jadi shifting ke sound engineer sekarang? Jadi waktu itu kan IMI, boleh sebut nama ya? Boleh. Jadi waktu itu kan IMI cuma ada performance bass. Terus semester kedua dibukalah penjurusan musik audio production. Iya. Gue masuk tuh dengan pikiran gue masih pengen jadi pemain bass, tapi nggak mau dikibul-kibulin sama engineer. Jadi at least gue tahu pakemnya gimana gitu. Tapi setelah 2-3 semester, lama-lama tuh bass berasa jadi kayu doang, Mas. Biasanya kan lu pegang gitar, ini gitar enak banget nih. Gue udah mulai semester berapa, gue berasa kayak gue cuma megang bass gue sama gue megang furnitur meja, rasanya sama. Wow, sama. Bisa gitu ya? Nah, Oke. Di situ gue udah kayak anjir nih, kayaknya gue udah kecemplung di engineer. Dan setelah gue lihat-lihat ke belakang juga, gue tuh geek. Jadi kayak gue suka Tim Comerford. Yang gue kulik tuh, dia pakai gear apa? Kenapa bisa dapet sound kayak gini? Setelah gue ingat-ingat dulu, iya ya, kayaknya gue lebih cocok kayak engineering. Karena yang gue kulik tuh gearnya mereka, kenapa mereka bisa dapet sound kayak gitu. Sound itu, oke. Bukan teknik mainnya tetap gue liatin. Cuma gue lebih tertarik, dia pakai bass ini, soundnya kayak begini. Dia pakai di album ini dia pakai bass ini, tapi settingan ada 3 ampli clean, yang distorsi banget, terus sama yang ada itu dikit lah, apa namanya, dirt gitu. Oke. Jadi gue ngulik-nguliknya kayak gitu. Jadi waktu gue liat ke belakang, iya, dan gue orangnya bosenan. Oke. Jadi kalau ngeband pertama seru, lama-lama anjir bosen banget, orang-orangnya ini mulu, terus mainnya lagu-lagu ini mulu, kayak aduh. Jadi gue bilang kayaknya lebih cocok gue ke engineer sih, karena tiap hari ketemu project yang beda. Oke. Dan akhirnya lu memilih serius menekuni itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang, dan itu juga tertolongnya karena ada Mas Agi juga. Mas Agi, oke. Iya, itu gue selalu bilang gue berutang karir sama Mas Agi. Oke. Berarti waktu lu shifting jadi sound engineer, lu bisa stay di situ karena ada projectnya ya? Lu ketemu jalannya artinya? Betul. Ketemu project dan gue liat sosok yang bisa gue kejar. Oke, teladannya ya, role modelnya ada ya. Role model, dan ini yang paling mahal sih. Gue dikasih kesempatan, anak bocah nggak tahu apa-apa, dikasih kesempatan untuk ke project yang gede, dicemplungin gitu. Gue mau tanya deh sama lu. Gue mau tanya, gimana seorang anak bocah nggak tahu apa-apa dicemplungin ke proyek gede? Lu punya apa sebenarnya? Menurut lu ya sekarang? Atau mungkin lu pernah ngobrol-ngobrol sama Mas Agi, lu punya apa sampai akhirnya lu dicemplungin gitu? Gua rasa itu Mas Agi terlalu baik ya. Jadi kalau misalnya bukan gua doang ya, ada teman-teman seangkatan juga. Jadi dia tuh kayak buat gue ya, opini gue ya, dia kayak mempertaruhkan reputasinya, kayak nih anak-anak yang kerjain, gue yang pasang badan. Itu bagi gue gila. Wow. Dengan dia yang udah nama kayak begitu ya, gue aja sekarang kalau ada asisten pasti gue tetap kayak Hitler gue liatin lu kerjanya kayak gimana, jangan bikin gue malu lu. Iya. Atau jangan sampai nama gue jelek karena lu. Benar. Tapi waktu gue liat Mas Agi, gue kayak gila, lu beriman banget ya sama gue dan anak-anak yang lain. Dan iman itu maksudnya dia percayanya bisa blunder buat gue. Maksudnya blunder dalam arti kalau gue fucked up, bisa fucked up-nya ke dia. Dan tapi enggak dari kan? situ, tapi ternyata lu enggak kan? Lu berhasil. Untungnya enggak. Tapi dari situ gue kayak terus jadi makin semangat untuk ayo gimana nih biar gue bisa bikin dia kerjanya makin gampang lagi. Oke. Lebih ada itu sih, apa namanya, mungkin berjawab ya Mas, dia kasih gue tanggung jawab dan gue pengen maju juga. Kan ada beberapa orang dikasih tanggung jawab malah nggak perform. Ya. Gue rasa butuh dua jawaban dari dua sisi itu sih. Dua pihak. Ya? Bener. Sebelum lanjut, gue rasa kita bisa apresiasi ya Mas Agi. Mungkin lu bisa sebut Mas Agi ini siapa sih? Agi siapa sih? Mas Agi Narotama itu yang musik komposer
untuk film kayak yang paling lu kenal tuh pasti Pengabdi Setan. Oke. Janji Joni. Pokoknya film-film Joko Anwar itu Mas Agi. Nah, itu dia ya. Jadi buat teman-teman yang dengerin ini, yang dimaksud sama Mas Agi tadi yang sangat beriman pada murid-muridnya, ngasih kepercayaan, itu Agi Narotama. Lu bisa lihat kalau di film-film yang tadi disebut, Janji Joni, Pengabdi Setan, itu ada nama-nama dia ya. Ada Krise, ya, ada nama dia. Jadi kita apresiasi deh Mas Agi. Mas Agi, saya berharap saya jadi mahasiswa Mas Agi waktu itu. Oke, setelah lu berjalan, pasti banyak proyek yang lu kerjain. Mungkin lu bisa cerita proyek apa aja yang lu terlibat dan apa yang paling berkesan buat lu? Proyek apa? Proyek pertama yang bikin gue makin pede itu, jadi ada stepannya sih sebenarnya sih. Yang ini tuh waktu itu MAP yang dibikinin magang sama Mas Agi, itu buat gue eye opening banget karena kayak semua pintu ke industri tuh dibukain ke lu. Wow. Lu maunya kemana? Lu maunya kemana? Lu maunya kemana? Dan gue waktu itu milih, gue mau tahu rekaman orkestra yang bagus kayak gimana. Karena itu section paling mahal di sini kan. Oke. Dilemparlah gue ke Mas Tommy Utomo. Itu Mas Tommy itu megang Magenta Orkestra. Oke. Nah, gue dengan cita-cita gue adalah bawa pengetahuan gue itu ke film scoring. Gimana cara gue bisa mixing strings dengan bagus, karena gue udah dengar source yang bagus. Oke. Baru dari situ, itu modal utama gue untuk ngebantu Mas Agi di film-film dia berikut-berikutnya. Oke. Karena gue udah dapet diekspos ke rekaman strings yang benar dan proper banget. Mas Tommy yang gokil banget mixing stringsnya, gue kayak apa ya? Lu kayak dapet influence yang benar loh, Mas. Oke. Di awal-awal. Kan ada Di awal-awal, oke. Kan PR-nya kalau di awal-awal kita udah kebiasa sama influence yang salah, balikinnya kan susah tuh. Susah, benar. Setuju gue. Untuk andunya itu lebih lama daripada belajarnya, lagi. Iya. Ini gue ibarat kayak bayi, terus gue langsung dicekokin sama yang bener itu langsung ke bawah di itu gue di pikiran gue sih langsung kayak habitnya langsung gitu. Kebentuk, habitnya langsung gitu ya. Standarnya betul, langsung di situ. Yes. Oke. Itu tuh baru gue mulai masuk ke film-film Mas Agi kayak Leher Angsa, Sang Kiai, 724, Tiga Nafas Likas. Ada beberapa yang langsung dinominasi FFI, gue kayak wajir ini. Dan gue jatuhnya, sebelum gue mixing lagu, Mas, gue tuh mixing scoring buat film dulu. Oke. Jadi itu cinta pertama gue sih, dan sampai sekarang masih gue kejar terus. Oke. Waktu gue transisi, waktu gue mixing ke lagu, malah waktu itu agak kagok. Karena udah keseringan mixing film, treatmentnya beda. Ya, benar. Treatmentnya beda. Jadi harus nyari, akhirnya gue bisa nemu switch-nya tuh, switch otaknya. Oke. Kalau film cetek, udah otomatis sekarang. Kalau lagu cetek, otomatis gimana. Waktu awal-awal masih kagok. Yang paling berkesan proyeknya yang buat lu, wah ini gua berkesan banget, apa? Ini filmnya nggak terkenal di Indonesia sih, karena waktu itu ada pemilihan apa ya? Pemilihan umum kayaknya. Pas dia premier, pas pemilihan umum. Oh, pemilu, oke. Iya. Ini film komersil Brunei pertama di sejarah Brunei. Namanya Brunei? Yasmin. Oh. Iya, Brunei Darussalam. Gue diunjuk Mas Agi jadi chief engineer-nya. Rekaman orkestra sampai final mix ke Bangkok, gue diajak semua. Dan gue harus tanggung jawab sama proyeknya semua. Itu yang paling berkesan. Gue pikir lo bakal bilang Gundala loh. Gundala gue udah nggak sama Mas Agi waktu itu. Oh, oke. Jadi kayaknya gue rasa Mas Agi tuh kayak dia udah tahu anak-anak yang mana yang bisa dilepas sama dia, gitu loh. Kayaknya lo udah harus jalan sendiri atau apa. Keren ya, Mas Agi ini mana? Gue belum pernah lo ngobrol sama Mas Agi. Gokil. Mas Agi
eh gue belajar apa ya? Kalau gue kan orangnya outspoken kan, gue nggak suka gue ngomong, gue apa segala macam. Mas Agi itu kalau lu dalam bekerja sama dia, lu bisa baca dari gerakan tubuh sama dari dia jawab, dia ngerespon sesuatu. Dia Jadi- suka atau enggak, dia marah atau enggak, maksudnya gitu? Marah sih nggak sampai marah Mas Agi. Kayak lu ngelakuin hal tergoblok pun dia nggak marah. Oke. Tapi kalau misalnya standar yang dia mau kena, responsnya akan beda. Dan itu mungkin kalau setelah lu kerja lama sama dia baru lu tahu gitu. Ini dia senang nih sama kerjaan gue. Ini gue harus gue pertahanin kalau dia. Jadi gue lebih ngebaca bahasa tubuh dari dia ya. Sama apa namanya, mungkin kenal orangnya gitu. Dan yang gue dapet banyak juga, yang nggak sengaja gue dapet ya. Kayak, kalau di film kan spotting musik itu kan penting, Mas. Ya. Kapan musiknya masuk, kapan musiknya stop. Nah, itu gue dari awal udah terbiasa dengan spotting dia yang bagus. Waktu gue kerja sama orang lain yang spottingnya jelek, Berasa langsung ya? gue langsung berasa, kok lo masuknya di sini? Kok lo masuknya katro gitu kan? Oke. Gue langsung kayak mikir, anjir ini gue udah kebiasa kerja sama yang kelas berat nih, ketemu kalau misalnya turun, gue langsung berasa banget gitu. Oke. Itu menarik tuh. Tapi sebelum gue lanjut, apa tadi judul filmnya? Yasmine tulisannya. Yasmin. Kalau misalnya orang mau tonton di mana tuh? Bisa nonton di mana sekarang? Netflix ada nggak? Atau di mana? YouTube ada? Netflix gue belum lihat. Soalnya itu project yang didanain sama pemerintah Brunei juga. Gue nggak tahu apakah akan Untuk umum atau enggak gitu? Iya. Oh. Waktu itu sih muncul di itu ya udah promo ke Asia semua segala macam udah promo semua. Cuma gue nggak tahu apakah mereka kerja sama OTT mana sekarang karena itu film tahun berapa ya? 2014 atau 2015? Oke. Jadi kalau yang dengerin juga mau tahu tuh filmnya yang dikerjain Render yang bikin dia berkesan kayak apa? Filmnya Yasmin judulnya, film Brunei itu. Gue juga nggak tahu tuh carinya di mana ya. Tapi yang pasti bukan di XNXN itu, bukan XNXN apa? Gua nggak terlalu tahu tuh situs itu nggak ada ya, bukan di situ ya. Kayaknya harus gua cut ini ya. Harus gua cut. Gak apa-apa. Gak usah.